Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Podsi, podcast edukasi yang tentunya menginspirasi. Saya Nur Syafikah dan juga bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Aksad Proes. Nah, kali ini kita akan berbincang atau membahas mengenai sejarah, tantangan, serta harapan masa depan demokrasi di negara kita sendiri. Baik, tentunya tema ini sangat menarik dan juga sangat penting ya teman-teman. Mengingat bahwasanya beberapa waktu yang lalu negara kita ini baru saja mengadakan demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, tentunya kita harus tahu definisinya terlebih dahulu. Nah, menurut saudara Aksa nih, apa sih itu demokrasi? Demokrasi. Nah, menurut saya demokrasi itu saya pernah membacanya, itu demokrasi berasal dari dua kata, yang mana kata tersebut dari Yunani. Yang pertama yaitu demos, dan kata yang kedua yaitu kratos. Ya, kata pertama demos merupakan sebuah bahasa dari Yunani yang berarti rakyat, dan kratos yaitu kekuasaan. Nah, jika dipadukan berarti bahwa demokrasi ini adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Ini berarti bahwa setiap warga negara berhak dan memiliki hak serta berpartisipasi dalam mengambil keputusan, baik secara langsung maupun diwakili oleh wakil yang telah dipilih rakyat itu sendiri. Oke, jadi di sini bahwasanya rakyat ini adalah elemen terpenting dalam demokrasi. Oke, jadi teman-teman, rakyat di sini berperan penting dalam demokrasi, dan juga tentunya dalam demokrasi ini memiliki prinsip-prinsip utama, yakni termasuk seperti kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan juga pemilihan umum yang bebas dan adil. Nah, tidak hanya itu, demokrasi juga melibatkan akuntabilitas pemerintahan kepada rakyat. Bagaimana sih menurut saudari? Nah, kalau ini tentu saja benar sekali ya, karena tanpa akuntabilitas ini sulit bagi rakyat untuk percaya bahwa suaranya itu didengar oleh pemerintah. Kalau kita tarik lebih jauh nih, demokrasi juga mencangkup prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tanpa ada dua hal ini, sulit bagi masyarakat untuk mempercayai atau percaya kepada pemerintah. Oke, ini benar sekali ya. Jadi misalnya ketika ada keputusan penting yang diambil tanpa melibatkan masyarakat atau tanpa memberikan keterangan yang jelas kepada masyarakat, tentunya ini akan menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Dan itu juga bisa menyebabkan apatisme politik. Banyak orang mungkin merasa bahwa suara mereka tidak berharga jika mereka tidak melihat dampaknya. Nah, itu tentunya benar sekali ya saudara Aksa. Jadi itulah mengapa penting untuk mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat. Karena setiap suara tentunya sangat berharga dalam membentuk masa depan negara kita. Nah, dan berbicara tentang partisipasi, kita ingat bahwa demokrasi bukan tentang pemilu saja nih. Ini juga tentang bagaimana kita terlibat dalam komunitas dan penyuaraan pendapat kita. Nah, itu sekali. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi nih, sejarah demokrasi di Indonesia itu bagaimana sih? Mungkin dari sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Oke, jadi sejak proklamasi Indonesia ini sudah mengadopsi sistem demokrasi, yaitu demokrasi parlementer. Namun itu berlangsung sampai tahun 1959. Nah, setelah itu Presiden Soekarno mengubah demokrasi ini menjadi sistem demokrasi terpimpin. Setahu saya pada tahun 1966 Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengambil alih nih. Ini adalah era yang penuh dengan kontrol politik yang ketat dan pembatasan terhadap kebebasan sipil. Nah, betul sekali saudara Aksa. Jadi saat Presiden Soeharto mengambil alih, di sini terjadi kemunduran demokrasi. Tapi setelah reformasi di tahun 1998, kita mulai melihat ada kemajuan demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan umum yang jauh lebih bebas dan juga terbuka. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai isu-isu kontemporer
apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi bangsa kita terhadap demokrasi itu sendiri? Oke, tentunya dalam demokrasi di negara kita ini banyak mengalami tantangan. Salah satunya itu adalah korupsi. Jadi banyak orang merasa bahwasanya praktik korupsi ini masih merajalela dalam politik di Indonesia. Nah, benar banget nih. Selain itu juga ada masalah ketidakpuasan publik terhadap proses pemilu, di mana menurut survei terbaru banyak orang yang merasa bahwa pemilu tidak sepenuhnya transparan. Ya, betul sekali, karena tentunya di sini kita tidak boleh melupakan peran media sosial, karena media sosial ini merupakan alat yang kuat untuk menyebarkan informasi, namun di sisi lain juga sebagai alat untuk menyebarkan disinformasi. Ya, dan juga jangan lupakan satu tantangan terbesar lainnya, yaitu politik uang atau money politik nih. Ini menjadi ancaman serius bagi integrasi pemilu. Nah, betul sekali. Jadi praktik politik uang ini seringkali merusak keadilan pemilu tentunya, karena ini tuh dengan cara membeli suara rakyat. Jadi calon yang memiliki sumber daya yang lebih, tentunya dia lebih mendominasi pada pemilu ini. Nah, money politik uang ini karena mungkin terlalu sering dilakukan oleh masyarakat kita sendiri, masyarakat seringkali menganggap politik uang itu sebagai hal yang biasa, di mana survei menunjukkan bahwa hampir 48% masyarakat beranggapan bahwa praktik ini tuh lumrah. Oke, jadi tentunya hal ini perlu menjadi perhatian karena ini bukan merupakan masalah yang kecil ya teman-teman, karena ini menyangkut tentang bagaimana cara kita memilih dan juga ini menentukan bagaimana masa depan negara kita. Nah, dengan tantangan seperti tadi kita dapat memilah atau memberikan solusi-solusi yang mungkin dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Oke, jadi untuk solusi pertama-tama itu penting untuk meningkatkan pendidikan politik di kalangan masyarakat. Jadi dengan pendidikan yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam demokrasi, tentunya ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif lagi. Ya, tadi kan peningkatan pendidikan. Yang kedua itu ada penggunaan teknologi nih, teman-teman. Dalam pemantauan pemilu, teknologi bisa membantu meningkatkan transparansi. Misalnya penggunaan aplikasi untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi selama pemilu. Nah, tentunya setelah adanya pelanggaran, perlu adanya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik politik uang ini. Jadi sanksi yang lebih berat harus diberikan kepada mereka yang memang terlibat dalam praktik negatif ini. Nah, selain itu transparansi dalam pembiayaan kampanye politik sangat penting. Calon atau partai politik harus mendedikasikan sumber-sumber pendanaan mereka secara terbuka nih, agar publik dapat memantaunya. Betul sekali. Jadi kita juga perlu meningkatkan pendidikan masyarakat tentang bahayanya politik uang. Jadi masyarakat ini harus diberi pemahaman bahwa pilihlah kandidat itu berdasarkan dari kualitasnya, bukan dari imbalan yang diberikannya. Dan tentu saja peran pengawas oleh lembaga independen seperti KPU dan Bawaslu harus diperkuat untuk memastikan tidak ada dana yang berasal dari sumber ilegal atau tidak transparan. Oke, setuju sekali ya. Jadi mulailah berdemokrasi dengan baik karena kita semua ini memiliki peran penting dalam menjaga dan juga memperkuat demokrasi ini. Jadi tentunya bahwa dari penjelasan yang telah diberikan tadi, demokrasi ini merupakan fondasi bagi bangsa dan negara kita. Jadi meskipun Indonesia ini sudah lebih dari 2 dekade dalam menerapkan demokrasi ini, ternyata tentunya masih banyak tantangan yang dihadapi oleh negara ini. Baik, itu tadi perbincangan kami atau pembahasan kami mengenai demokrasi di Indonesia. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus mengikuti berita terkini dan ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi mengenai isu-isu politik. Karena dalam demokrasi setiap suara itu sangat berarti. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya di Podcast Edukasi. Bersama menjelajah dunia pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.